lagi mengenai diskusi kita pada siang hari ini mengenai gender dan sosial dan arah gerakan sosial perempuan yang akan dibahas dengan sumber kita. Beliau adalah Ayunda Andi Puji Lestari. Beliau adalah koordinator Sekretariat Nasional Rumah Cita Fatimah. Yang kedua ada Yunda Umi Rosita. Beliau adalah aktivis paralegal perempuan Wonosobo. Langsung saja kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah kepada pemateri kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini bisa bertemu dengan teman-teman baik yang sudah berada di ruangan kita dan teman-teman yang sudah bergabung melalui ruang meeting Zoom. Perkenalkan, nama saya Andi Puji Lestari, dari Sekretariat Nasional Rumah Cinta Fatimah, Yogyakarta. Saya ucapkan juga terima kasih untuk panitia yang hari ini sudah memberi kesempatan mengundang saya ke sini untuk membawakan satu tema, yaitu gender dan bagaimana arah gerakan sosial perempuan hari ini. Di sini ada dua pemateri. Untuk materi yang pertama ini, kita akan membahas persoalan-persoalan mendasar terkait dengan gender. Tentu kalau kita berbicara tentang gender, adalah satu hal yang sangat mainstream di kalangan, terutama akademis. Apalagi mahasiswa, secara khusus HMI. Karena dalam salah satu materi ketika kita mau masuk dalam perkaderan HMI itu kan ada materi umum tentang keperempuanan, walaupun hanya dibahas dari segi pengantar. Tapi dalam beberapa belakangan ini, antusiasme masyarakat dalam hal ini mahasiswa maupun di luar mahasiswa itu sendiri, dari kalangan-kalangan artis dan lain-lain, para kalangan wanita-wanita karir itu sudah tidak asing dengan kata gender ini. Tapi dalam perkembangan sejarah, gender sendiri sudah dimulai sudah sangat lama. Abad ke-17, di mana gerakan sosial perempuan barat itu memang sangat-sangat ramai dengan konstruksi atau persoalan gender ini. Saya tidak ingin membahas terkait hal-hal yang lebih jauh, tetapi hari ini saya ingin membahas kembali secara mendasar terkait apa sebenarnya yang dimaksud gender. Tentu banyak sekali referensi atau literasi yang bisa kita dapatkan dengan men-searching Google, atau kita mendapatkan beberapa buku di perpustakaan, tulisan-tulisan refleksi dari teman-teman seputar gender ini. Tapi bagi saya ada beberapa poin yang menurut saya perlu kita kritisi sebagai tanggung jawab intelektual kita sebagai terutama mahasiswa. Karena saya juga hari ini masih menjadi mahasiswa sama seperti teman-teman. Nah, sejak era Barat, istilah gender itu sebenarnya memang lahir dari rahim Eropa, gitu. Tetapi dalam perkembangan sejarah, gerakan-gerakan yang dikonsepsi dengan gender itu sebenarnya dimulai sejak era di mana peradaban manusia lahir. Misalkan kalau kita kembali ke zaman Islam, ada Bunda Fatimah Zahra, ada Ibunda Siti Hadijah, Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an, di mana perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang hadir dalam satu bentuk atau
perlawanan, baik itu secara sadar atau tidak sadar, memberikan kita satu sumbangsi bahwa perempuan-perempuan ini tidak masuk dalam satu kungkungan atau tradisi rumah tangga, di mana rumah tangganya itu berputar dalam fase yang mendapatkan kebudayaan patriarki, yang itu dalam sejarah Eropa sangat mendasar bagi perempuan di sana. Karena dengan adanya tirani rumah tangga yang kita sebut hari ini patriarki, di mana laki-laki tidak dianggap setara dengan perempuan, itu kemudian melahirkan satu perlawanan dari para perempuan di Barat. Makanya pada abad ke-17 mulai digencarkan pemikiran-pemikiran, ide-ide sentral terkait perlawanan, kebebasan, kesetaraan, bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan peran, hak, dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Tidak hanya laki-laki. Ini tentu tidak terlihat sesederhana yang kita sampaikan hari ini, tetapi apa yang didapatkan oleh para perempuan Barat itu sangat-sangat tidak bisa dibilang dalam kode manusiawi. Sehingga ketika kita membaca beberapa pemikir Barat, itu aktivitas atau perbuatan laki-laki yang sangat mendiskriminasi perempuan dan mengangkat bahwa laki-laki ini adalah satu jenis kelamin yang superior dan mendiskreditkan peran perempuan di situ. Hak-hak politik pada zaman sejarah saat itu belum dikenal seperti kita saat ini, di mana kita punya peran politik, kita bisa masuk di lembaga eksekutif, bisa masuk di lembaga yudikatif, legislatif. Tetapi pada zaman itu, bahkan untuk suara pemilihan tokoh pemerintah, itu sangat tidak kita temukan di Barat sana. Makanya pergumulan atau perkumpulan dari pemikiran-pemikiran itu lah masuk ke Amerika asing ketika mendengar ada namanya revolusi industri, ada namanya Renaissance. Itu adalah fase di mana pertikaian antara pemikiran, pertikaian antara hal yang dianggap kodrat dengan hal yang dianggap hanya sebatas konstruksi itu dipertautkan, bahwa peran perempuan yang selama ini diambil itu kodrat atau bawaan, melainkan itu bukan satu kodrat bagi perempuan. Jadi kita mungkin perlu membedakan pertama antara gender secara historis dengan gender ketika membawa itu dalam satu struktur pemikiran. Bagi saya pribadi, ketika mengembalikan gender pada konteks historis, dalam hal ini feminis mainstream, saya juga menolak itu. Sehingga ada upaya untuk mengidentifikasi gender sebagai satu pemikiran yang berangkat dari historis Barat dengan gender sebagai satu struktur pemikiran yang kita refleksikan. Sama ketika kita masuk misalkan ke filsafat. Filsafat secara sejarah itu memang berangkat dari Yunani. Sehingga hari ini kita masih mendapatkan atau menemukan orang-orang yang menolak filsafat hanya karena itu berangkat dari rahim Yunani dengan sejumlah atau segenap kebudayaan yang berasal dari Yunani, dan itu bertolak dengan kebudayaan atau pemikiran-pemikiran yang ada di Islam. Tapi adanya satu perkembangan pemikiran itu mencoba mengintegrasikan filsafat yang dicapai oleh para pemikir Yunani kuno dengan para pemikir Islam itu sendiri. Sehingga sampai saat ini saya masih menginsyafi bahwa filsafat itu tidak hanya berangkat daripada konteks historis, tapi ada perkembangan pengetahuan di situ. Sehingga kita mampu memodernisasi pengetahuan itu sejalan dengan kebudayaan dan pemikiran yang ada di dalam agama kita. Kalau kita hanya berkutat pada sejarah atau
konteks historis, bagi saya tentu ini masih sangat perlu direfleksikan apakah pergerakan-pergerakan yang diajukan oleh para perempuan Barat itu mampu kita terima. Misalkan ada salah satu feminis yang bernama Sorjuana Ines, ini pada abad ke-15. Dia memilih menjadi seorang biarawati. Biarawati itu kan tidak menikah. Kenapa dia tidak memilih untuk masuk ke dalam sebuah keluarga? Karena adanya satu historitas bahwa ketika perempuan masuk ke dalam lingkungan keluarga, itu hanya akan menjadi gundik, hanya akan didiskriminasi, didiskreditkan dengan sejumlah pengalaman perempuan yang lain yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian ada Maria Wollstonecraft, ada juga Lucretia Mott, dan beberapa pemikir lain. Ini sangat digambarkan di dalam satu buku bagi saya, Feminis untuk Pemula, itu ditulis oleh Susan Alice Watkins, yang mendeskripsikan bagaimana perempuan betul-betul ditindas pada abad ke-15 sampai abad ke-20 dengan tidak mempunyai berbagai hak atau peran yang mungkin hari ini kita bisa rasakan, tetapi zaman dulu sama sekali kita tidak rasakan. Baik itu dari segi pendidikan, politik, rumah tangga, bahkan hak-hak yang menurut saya paling sederhana yang harusnya dimiliki oleh perempuan ketika dia bekerja. Apa haknya itu? Yaitu menerima upah. Tetapi ketika kita balik ke sejarah, hak itu juga dianggap sebagai diberikan perempuan hanya karena perempuan diberikan satu konstruksi perempuan itu tidak cakap. Coba kita kembali ke beberapa pengertian perempuan dari filosof kuno seperti Plato misalkan, di mana perempuan diartikan hanya sebatas perempuan yang makhluk degenerasi. Kenapa dianggap sebagai degenerasi? Mungkin ini kalau kita di Islam, kita mengembalikan kepada Adam dan Hawa. Kita sebagai orang Islam mengisyafi bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk pertama yang diciptakan, dan setelahnya baru Siti Hawa alaihi salam, yang notabene-nya adalah perempuan. Sehingga ada satu konstruksi di situ dengan menarik perempuan ini hanya degenerasi dari makhluk laki-laki. Kalau kita mengalihkan ini ke pengertian Aristoteles misalkan, perempuan itu adalah manusia yang tidak dewasa, atau dia adalah laki-laki. Perempuan adalah laki-laki yang tidak produktif. Laki-laki yang produktif itu adalah laki-laki itu sendiri. Tapi kalau perempuan itu masuk dalam kategori laki-laki, tetapi perbedaannya adalah dia tidak produktif, tidak seproduktif laki-laki. Karena laki-laki selalu digambarkan dengan kekuatan intelektual atau akal, sementara perempuan hanya persoalan perasaan. Dan dari sisi hasrat, perempuan dianggap tidak dewasa di situ, karena dia tidak mampu memasak, kemudian menghasilkan benih tanpa intervensi dari laki-laki. Perempuan hanya seperti wadah saja. Wadah ini tidak akan berfungsi ketika laki-laki tidak masuk di situ. Sehingga perempuan pasif dan laki-laki memang aktif. Dan pasivitas dan aktivitas ini dianggap satu hal yang ada di atas dengan ada yang di bawah. Subordinat atau superior, dan ada inferioritas. Lucunya perempuan ditempatkan dalam wilayah inferioritas. Padahal kalau kita mau mengkonstruksi kembali, apa gunanya keaktifan laki-laki ketika aktif itu tidak memiliki satu wadah untuk diturunkan di situ. Sehingga kita membaca ini dalam satu struktur perempuan pasif, karena itu laki-laki aktif. Tapi kalau perempuannya juga aktif, laki-lakinya aktif, bagaimana semua ini bisa ketemu? Sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya adanya aktif dan adanya pasif itu pada dasarnya menggambarkan kita kombinasi keseimbangan, bukan inferioritas dan bukan superioritas. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali kepada gender secara historis dengan gender berdasarkan struktur pemikiran tadi. Nah, ada
adanya satu konsep gender ini berdasarkan fenomena-fenomena atau realitas yang dihadapi para perempuan barat itu, kemudian menghasilkan satu gerakan yang hari ini kita sebut dengan feminisme. Jadi gender itu adalah satu konstruksi, satu pandangan, satu perspektif, kemudian perspektif ini hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini kita lebih condongkan kepada perempuan sebagai makhluk atau manusia yang menolak perspektif-perspektif yang menempatkan perempuan dalam satu konstruksi, di mana konstruksi itu dianggap diskriminasi. Jadi mereka tidak menolak konstruksi, tapi mereka menolak konstruksi yang mendiskriminasi. Kalau misalkan hari ini perempuan dengan perasaan itu dianggap satu konstruksi, dan konstruksi itu kemudian mendiskriminasi, maka di dalam buku Dr. Mansur Faki, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, ini yang dianggap sebagai satu ketidakadilan gender. Perbedaan gender itu adalah satu hal yang alamiah, karena kita punya kondisi alamiah masing-masing. Manusia laki-laki dan manusia perempuan tentu berbeda jenis karakter, dan lain-lain. Tetapi, kalau dari proses alamiah ini, mencatut satu konstruksi atau pensifatan yang dianggap ini tidak adil bagi salah satu pihak, maka ini yang dianggap gender. Jadi gender itu secara terminologi adalah satu pensifatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki berdasarkan kondisi sosial atau budaya yang ada pada masyarakat kala itu. Tentu konstruksi-konstruksi ini tidak bersifat paten, karena kebudayaan itu terus mengalir, terus mengalami perubahan seiring zaman. Itu yang dikatakan sebagai gender. Tetapi yang paling umum, tentu tadi moderator melihatkan beberapa catatan terkait gender itu. Kalau kita melihat di buku Mansur Faki, salah satu perbedaan yang paling mendasar antara gender dan kodrat itu, saat gender itu mampu dipertukarkan, tapi ini tidak lazim. Kalau laki-laki misalkan punya akal, itu tidak menjadi satu hal yang mengurangi atau meniadakan akal pada perempuan. Atau pada saat perempuan misalkan hidup dengan kecenderungan perasaan, itu juga tidak menafikan bahwa laki-laki punya perasaan. Sehingga antara perasaan dengan akal sebagai satu pensifatan itu mampu dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, yang disebut satu pensifatan yang mampu dipertukarkan di dalam analisis gender dan transformasi sosial Dr. Mansur Faki. Pertanyaannya, apa batas sesuatu mampu dipertukarkan seperti itu? Apakah setiap sesuatu yang dipertukarkan itu layak kita sebut sebagai satu gender atau konstruksi sosial? Kalau hari ini perempuan cenderung menggunakan rok sebagai satu karakter perempuan itu untuk terlihat feminin, terlihat cantik, terlihat indah, apakah kemudian rok itu tidak mampu digunakan oleh laki-laki hari ini? Itu kan menjadi problem. Faktanya kan bisa ya. Masa nggak bisa laki-laki pakai rok? Bisa. Atau misalkan di dalam Islam, kita sangat meyakini bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban laki-laki. Apakah perempuan tidak bisa mencari nafkah di situ? Kalau mencari nafkah ini didefinisikan sebagai satu usaha bagaimana memberikan atau memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga, dan itu tanggung jawabnya diberikan kepada laki-laki di dalam Islam, apakah tanggung jawab itu tidak mampu diberikan kepada perempuan? Kan bisa ya. Hari ini kita melihat para perempuan mencari uang, bekerja, menjadi wanita karir, seperti salah satu pemateri kita hari ini, itu bekerja, mampu menghasilkan uang. Kalau pengertian nafkah seperti itu, artinya pencarian nafkah atau pemenuhan nafkah di dalam rumah tangga itu juga mampu dilakukan oleh perempuan. Permasalahan kalau itu mampu dilakukan oleh perempuan, apakah itu patut disebut sebagai gender atau konstruksi sosial? Saya kira ini beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan berkaitan dengan bagaimana umumnya definisi gender atau pengertian gender hari ini yang kita kenal. Bahwa kalau memang mampu dipertukarkan,
dan tidak paten terhadap laki-laki atau tidak paten terhadap perempuan, ya artinya itu gender atau konstruksi sosial. Itu satu kesadaran yang dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan saja. Tapi bagaimana gender menghadapi atau menjawab problematika terkait persoalan agama, di mana agama ini memberikan satu batasan yang mana disebut hak, yang mana disebut kewajiban. Kalau perempuan hari ini bisa hamil, itu paten. Tidak bisa laki-laki hamil. Tapi bagaimana dengan persoalan nafkah? Bagaimana dengan persoalan jilbab? Kan laki-laki bisa menggunakan jilbab, karena itu hanya persoalan alat saja. Bahan yang bisa ditaruh di kepala. Tetapi persoalan-persoalan yang kita katakan sebagai rahim, itu paten. Kita kembali ke persoalan konstruksi sosial. Di mana orang selalu mengatakan, ya kalau memang mampu dipertukarkan, tidak paten terhadap salah satu jenis kelamin, maka itu adalah satu konstruksi sosial dan bukan menjadi satu karakteristik dari salah satu jenis kelamin. Jadi kalau perempuan hari ini terkenal dengan karakteristik perasaan, hati, dan lain, itu dianggap sebagai satu konstruksi sosial. Gimana dengan nafkah? Gimana dengan nafkah, jilbab, dan beberapa penjabaran atau hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara hari ini para perempuan-perempuan muslimah kita sungguh bersemangat dengan wacana-wacana seputar gender. Ketika kita membahas gender dengan berbagai gerakan yang dilakoni oleh perempuan, begitu rupa kita mengikut sertakan, tetapi pada problema-problema pengertian semacam ini ternyata tentu kita tidak menolak. Saya sejak awal mengatakan kita tidak menolak gender secara keseluruhan, tetapi ada beberapa pertanyaan yang secara mendasar itu perlu kita ajukan. Karena kalau tidak, kita akan jatuh pada satu kekeliruan yang dimana kekeliruan itu mungkin saja tidak kita sadari dan lambat laun membentuk kita menjadi satu manusia yang justru keluar dari apa yang seharusnya kita lakukan. Tentu kita hari ini juga melihat perkembangan pergerakan perempuan itu bisa terbagi, kalau saya katakan bisa terbagi dalam kelompok dalam dua kelompok yang besar. Ada perempuan yang benar-benar dengan konstruksi gender yang diyakini ini hidup dengan berbagai perlawanan, hidup perempuan yang melawan, itu kan yang sering kali diteriakan, hidup perempuan yang melawan dengan berbagai konstruksi gender ini. Dan ada juga kelompok lain yang betul-betul mungkin sangat anti dengan konstruksi semacam ini, karena dianggap ini hanya menggerus kodrat kita sebagai perempuan, kita menjadi perempuan yang liberal. Jadi ada dua kelompok itu saya kira. Sekarang kita masuk pada kelompok mana? Apakah kita masuk pada satu kelompok yang memang menuntut kesetaraan atau persamaan sebagaimana di barat sana, sehingga itu terkesan sangat liberal, atau kita masuk pada satu kelompok perempuan di mana mereka benar-benar menolak konstruksi ini karena dianggap sebagai satu hal yang hanya membawa kita pada jalan yang semakin jauh dari agama. Karena kita terus dibuat sebarat-barat mungkin, kira-kira begitu. Saya tahun lalu mengikuti salah satu seminar dan itu dibawakan oleh kawan-kawan kita dari pesantren Gontor di UIN Sunan Kalijaga. Gontor kayaknya ini sangat terkenal saya kira di Indonesia, pesantren Gontor ini, di mana santri-santrinya memang dicetak sebagai ulama, sebagai manusia-manusia yang mampu berdakwah dengan baik. Salah satu materi yang diangkat di situ adalah terkait dengan feminisme. Mereka menjabarkan feminisme dan gender itu adalah satu konstruksi itu yang terlahir dari rahim Eropa Barat, dan itu bukan satu konstruksi dari Islam. Kalau kita sudah tahu itu berangkat dari rahim Eropa Barat, ngapain kita masih ambil satu hal menjadi satu asupan bagi diri kita yang itu memang tidak berangkat dari Islam. Sehingga bagi mereka feminisme ini murni sebagai satu konstruksi yang tidak layak bagi perkembangan pemikiran
baik itu perempuan secara umum dan muslimah secara khusus. Bagi saya ini satu kekeliruan. Kenapa? Karena ada rekonstruksi atau redefinisi terhadap berbagai istilah itu. Sehingga walaupun istilah yang kita angkat kemudian sama, dan itu mungkin berasal dari rahim barat, itu tentu tidak ada masalah. Hari ini juga kita banyak makan sesuatu, banyak membeli atau mencetak atau menggunakan produk-produk sesuatu itu dari barat kan. Tapi ketika masuk dalam persoalan-persoalan pemikiran, persoalan-persoalan intelektual, kemudian kita mencoba melakukan sesuatu yang bagi saya tidak objektif di situ. Satu sisi kita menerima yang persoalan-persoalan bagaimana menyederhanakan perilaku hidup kita, misalkan dengan handphone dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kita juga menolak persoalan-persoalan itu. Jadi kita mungkin menolak sesuatu yang kita tidak suka dan hanya menerima sesuatu yang kita suka. Ini sesuatu yang tidak objektif. Jadi saya kira pengajuan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, pengajuan pertanyaan saya tadi terkait tentang definisi gender dan sesuatu terkait itu perlu kita dudukkan kembali. Sejauh mana gender mampu kita letakkan sebagai seorang muslimah atau seorang muslim atau seorang perempuan pada umumnya, kemudian melakukan sebuah perlawanan. Jadi, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Pemateri selanjutnya yaitu Ayunda Universitas. Beliau adalah aktivis legal perempuan Wonosobo. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Ada pertanyaan, Pak. Nanti ada sesi kedua. Sesi kedua. Bisa dimulai langsung, Mbak? Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat baik dan sangat bagus ya. Dan terima kasih juga untuk kesempatannya teman-teman HMI yang memberikan kesempatan kita belajar bersama tentang keperempuanan. Nah, jadi saya jadi teringat waktu itu kalau teman-teman ikutin Cak Nur Society yang di Instagram itu, teman-teman kalau tahu, jadi waktu itu Mas Robi salah satu admin dari akun Cak Nur Society ini. Jadi waktu itu beliau mengundang salah satu narasumber namanya itu Ibu Liz atau orang akrabnya dipanggilnya Mbak Liz. Nah, Mbak Liz itu dulu juga pernah satu pertemuan dengan Cak Nur waktu itu. Nah, beliau berkomentar pada situasi hari ini di tahun kemarin. Jadi kata beliau, seandainya kalau hari ini Cak Nur hidup, beliau pasti sudah akan membuat quote-quote untuk tentang keperempuanan. Nah, kenapa? Ternyata situasi tahun 2001 dengan era tahun 70-an, tahun 60-an dulu tidak jauh berbeda. Di situ apa? Isu tentang perempuan tidak jauh berbeda tentang bagaimana menjadi perempuan yang soleha, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu isu yang tahun 60-an dan sekarang masih. Kalau misalkan teman-teman cek, kalau misalkan teman-teman mau lihat, contohnya ada di sekarang. Entah itu mau di layar Instagram, mau ada di TikTok, teman-teman pasti menghampiri
quote-quote yang berisikan tentang perempuan. Nah, itu kenapa? Mungkin saya sedikit karena membahas Cak Nur ya di sini. Karena mau tidak mau HMI juga lahir daripada Cak Nur gitu kan. Ada beberapa yang sepakat dan saya sangat menarik dalam pemikiran Cak Nur tentang perempuan. Termasuk dalam perempuan dalam tradisi Islam. Kalau kita bicara tradisi Islam, Cak Nur pertama kita harus kembali lagi aspek Islam secara historis, secara rasional, juga ilmiah, akan dalam di mana sains dan juga perkembangan zaman terus berlanjut gitu. Terus yang ketiga, kita mau mengevaluasi lagi bagaimana para tokoh ataupun pemikir, entah itu pemikir agama ataupun intelektualitas, memandang Islam hari ini itu seperti apa. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Moderator, saya Rosita, saya aslinya itu dari Wonosobo, dan hari ini saya juga di situ menjadi aktivis perempuan. Kalau kita mau bilang perempuan itu memiliki sebuah perlawanan, perlawanannya ini yang seperti apa? Mau dibilang perempuan lebih kuat daripada laki-laki, kenyataannya, dan juga misalkan perempuan itu sama dengan laki-laki, kenyataannya hari ini teman-teman kalau mau lihat di dalam catatan Komnas Perempuan, data kekerasan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Sedikit ada korban laki-laki yang diperkosa. Meskipun ada laporan, tapi sedikit laki-laki yang diperkosa. Nah, akhirnya ini menunjukkan bahwa ternyata perempuan dari sisi manapun, entah itu dari sisi aspek keluarga maupun dari sisi dia sebagai seorang perempuan remaja mengalami kerentanan. Nah, di sini mungkin dari pengantar yang Mbak Puji sampaikan, bagaimana gender secara historis dan gender secara pemikiran. Kalau dari secara historis tadi, jelas bahwa itu lahir dari pemikiran Barat. Yang itu karena sebel gitu kan, lihat dulu perempuan itu kerjaannya cuma ditindas, dan itu melahirkan akhirnya bentuk-bentuk perlawanan yang sampai hari ini mungkin teman-teman juga tahu. Bahkan mungkin sampai hari ini RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual saja belum ditindaklanjuti. Kurang lebih pengawalan hampir 5 atau 4 tahun. Nah, di sini kalau kita mengkaji gender secara pemikiran, artinya gender itu kan sebuah perilaku yang bisa dikonstruk antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya coba mengacu pada pandangan Islam bahwasanya memang secara tauhid laki-laki dan perempuan, secara ontologis, kalau dalam filsafat, secara keberadaan dan secara eksistensinya, laki-laki dan perempuan di sisi Tuhan ini sama. Itu clear. Adapun yang ingin menolak dalam gagasan itu, silahkan. Namun pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan ini memiliki satu perbedaan, baik itu secara fisik, dan nanti ada pembahasan yang lebih lanjut itu dalam kosmologi, ternyata perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda daripada laki-laki. Yang katanya kecenderungan laki-laki menggunakan akalnya, yang katanya kalau perempuan itu masih cenderung menggunakan perasaannya.
Ini kita masih menunggu azan dulu. Sudah selesai di sini, yuk. Nah, kita lanjut. Jadi saya akan ngasih satu contoh pengalaman-pengalaman perempuan ya di sini. Jadi kalau kita melihat yang tadi saya sudah bilang, kalau memang seandainya posisi yang di sini kan yang digencarkan dalam semangat pemikiran dari para feminis ini adalah antara laki-laki juga memiliki hak yang sama. Pertanyaannya dihadapkan bahwa perempuannya sangat rentan. Baik itu perempuan pada saat dia di dalam rumah, dia mengalami kerentanan, baik dia di luar rumah, dia juga mengalami kerentanan. Misalkan perempuan yang di dalam rumah. Sekarang ada ada usulan, kalau tidak salah ada usulan tentang pemerkosaan di dalam rumah tangga. Bisa dibayangkan nggak, misalkan? Padahal kita sudah sah suami istri, tapi di situ ada satu fenomena bahwa di situ ada namanya pemerkosaan di dalam rumah tangga. Nah, berarti perempuan dengan segala kekuatannya, dengan segala bentuknya, tetap mengalami kerentanan yang dari rumah, dari sekolah, ataupun dari tempat umum, mereka ini sangat rentan. Nah, menjadi permasalahan kita, di mana nanti kita ingin menemukan titik terangnya antara kesamaan laki-laki dan perempuan dan juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita ingin meninjau bahwa seperti apa kita ingin melihat laki maupun perempuan sebagai superioritas. Bisa paham, tinggal ibu keluar aja pasti sudah gelisah. Ibu mana? Ibu mana? Anaknya sudah tanya, ibu mana? Bapak jarang ditanya. Kelihatan sekali bahwa memang ada peran perempuan di situ. Nah, itu salah satu kasus yang memang kenyataannya dengan semangat perempuan, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya perempuan rentan. Nah, seperti misalkan teman-teman kalau main ke Wonosobo, saya akan asli Wonosobo Dieng, kalau teman-teman Dieng. Jadi saya di Wonosobo, itu Wonosobo sebagai kota nomor 1 kekerasan seksual, bahkan anak-anak. Dia paling banyak kekerasan seksual. Kalau orang datang ke Wonosobo, seneng ya, udaranya bagus, dingin, pemandangannya indah. Tapi di balik itu semua ternyata banyak korban anak-anak dan juga perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Dan apakah orang yang melakukan pelecehan seksual itu adalah orang gila? Bukan. Orang yang melakukan itu guru, yang terakhir ini adalah guru. Salah satu madrasah sanawiyah kalau tidak salah satu guru, dan korbannya tidak hanya satu anak-anak. Dan yang kedua, biasanya yang menjadi pelaku itu incest.
kadang ayah sendiri atau paman sendiri. Nauzubillah min dzalik, kita nggak bisa berpikir itu. Yang ketiga, itu biasanya adalah orang-orang yang memang punya modus sejak awal, baik itu mereka dari saat pacaran ataupun mereka cuma sebatas kenalan. Itu yang saya bisa sharing pengalaman saya sebagai, karena saya pendampingan korban, itu seperti itu. Untuk itu upaya kita adalah sekarang ini bagaimana kita ingin melihat konsep tentang perempuan terlebih dahulu. Bagaimana sih kita memandang perempuan? Apakah perempuan itu makhluk yang lemah, makhluk yang harus tunduk terhadap aturan laki-laki, atau perempuan itu adalah sesuatu yang eksklusif, yang dia tidak bisa berkarya? Apa ini perempuan? Dan kita perlu meninjau lagi seperti dalam pemikiran Cak Nur yang saya tadi bilang, tradisi Islam punya hasanah yang sangat besar. Jadi apa yang bisa kita sampaikan di sini? Bahwa perempuan memang pada dirinya adalah sesuatu yang dari jiwanya memang sama seperti laki-laki. Dia memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dia dibekali kekuatan perasaan. Perempuan suka perasaan, suka yang indah-indah, dan juga akal ya, sama seperti laki-laki. Mungkin saya tanya sama teman-teman di sini apakah pernah teman-teman menemui satu quote yang di situ bahkan dari Islam sendiri yang di situ justru memojokkan perempuan? Pernah yang dari Islam? Dari Islam sendiri yang justru malah memojokkan perempuan. Saya kira banyak. Saya pernah itu melihat salah satu, mungkin teman ketahui, ada satu akun perempuan yang saya nggak tahu, tapi di situ dia mengatakan satu cara perempuan harus berbakti kepada suami, karena kalau sekalipun suami itu Operator suaranya putus-putus. bahkan untuk harus menjelasin suara terputus-putus sinyal ya. Nah, itu penggambaran fenomena kita hari ini, dan kita harus mendudukan konsep tentang perempuan dan juga bagaimana relasi gender ketika perempuan harus berkaitan dengan dirinya, bagaimana perempuan berelasi dengan Tuhan, bagaimana relasi perempuan dengan alam, dan bagaimana relasinya ketika dia perempuan misalkan dia harus menjadi keluarga. Nah, di sini saya memahami dari kajian-kajian filsafat perempuan. Kalau teman-teman pengen juga belajar filsafat di kajian jaringan aktivis filsafat Islam, teman-teman akan menemukan banyak kajian-kajian seputar perempuan. Itu di dalamnya filsafat perempuan, filsafat hijab, ya, apa itu makna hijab, terus filsafat seksualitas, dan itu seputar perempuan. Nah, di sini kalau kita memandang perempuan, kalau kita melihat perempuan dalam konstruksi Islam, itu ada ketika perempuan dia pada saat dia menjadi gadis, dan di sini ada ketika dia menjadi sebuah keluarga. Nah, di sini apakah Islam misalkan di sini dia mau membatasi hak seorang perempuan? Alhamdulillah dalam gerakan feminis yang sudah saat ini terjadi, kita merasakan perempuan mampu mencapai pendidikan yang layak, bisa menempuh jalur pendidikan yang layak, sampai S1, S2, bahkan S3. Dan juga perempuan hari ini juga banyak yang bekerja. Tapi apakah semangat itu hanya sampai pada level itu? Kenyataannya masih juga banyak kekerasan terhadap perempuan. Nah, di sini perempuan, dia memiliki perbedaan, yaitu ketika dalam relasi. Kalau dia pada saat dia menjadi gadis, dia tidak terikat dengan sesuatu yang lain kecuali terhadap orang tuanya. Jadi hak dia masih belajar, masih dia masih suka belajar, masih bermain, ya ini seputar perempuan. Nah, namun kita harus membedakan ketika perempuan dalam relasi keluarga. Apakah ketika misalkan ketika seorang yang perempuan yang sudah berkeluarga, kemudian dia dibatasi hanya untuk
reproduksi misalkan, atau imajinasi kita tentang keluarga itu cukup sekedar kita kerja, bapak ibu kerja, berhubungan seksualitas, punya anak, merawat cucu, punya cucu, terus sampai tua. Apakah cuma sebatas itu gitu? Kita nggak tahu di pikiran teman-teman tentang keluarga ini seperti apa. Suka, yang penting bisa nikah, bisa makan setiap hari, bisa ngontrak, bisa punya anak, punya cucu, menikmati happy ending sampai mati, selesai. Itu yang terjadi di kita kan, kamu kita. Ya udah, yang penting kamu kerja, cepet-cepet nikah, nanti habis itu punya anak, selesai. Bagaimana nanti kalau nggak punya anak, problem lagi. Hibah satu kampung. Mandul. Padahal kita belum tentu. Nah, itu ternyata perempuan ketika dia di dalam relasi sendiri, dia mendapatkan satu keistimewaan karena dia masih bebas dan berkaitan dengan orang tua. Ini orang tua, relasinya sebatas orang tua. Dia masih bisa belajar, bisa main, bisa nongkrong dengan batasan-batasan tertentu dan kesepakatan yang ada dalam orang tua. Cuma masalahnya ketika dia berkeluarga, dan di sini saya mengatakan berkeluarga itu atau dalam perkawinan, di sini saya tidak mengatakan perkawinan itu wajib di dalam Islam. Karena kan? Karena menurut yang saya ketahui bahwa di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk menikah. Perkawinan itu sunnah. Jadi perempuan mau nikah silakan, nggak nikah silakan. Jadi di Barat pun tidak jadi ketika Barat memandang Islam adalah sesuatu primitif yang mengantarkan perempuan ketika berkeluarga itu menjadi budak, menurut saya itu justru keliru. Karena di sini Islam memberikan pilihan. Perempuan boleh nikah atau tidak dalam Islam. Coba Mas cari aja, apakah ada kewajiban menikah di dalam Islam? Yang ada sunnahnya Nabi. Kalau sunnah kan berarti di atas kewajiban. Dan sunnah pasti dilakukan secara sadar dan secara mandiri dan secara sukarela. Pilihan kita mau sunnah. Seperti sholat malam. Ya mungkin kalau sholat malam kan pas kita mau bisa. Pas kita pengen bisa sholat malam. Itu mungkin cara pandang Islam melihat itu. Nah, ketika perempuan memilih dirinya untuk masuk dalam lingkungan sistem keluarga, berarti di sini dia berelasi dengan suami. Jadi mereka relasinya adalah dengan suami, dan di dalam relasi suami istri tentu di sini tentang seputar hak dan kewajiban. Dan saya tidak akan membahas masalah itu yang berbeda. Karena di sini hak dan kewajiban tentu Ketum suaranya hilang. yang membuat konten Bapak bagaimana pakaian satu keluarga. Identifikasi, kalau secara fisik kan kita melihat mereka mencuci. Tapi Pak, bagaimana batinnya ya? Ada yang mencuci tapi dalam hati. Ya Allah. Kalau enggak kewajiban sebelum kita berpikir kerangka bagaimana meletakkan hak dan kewajiban, tentunya kita harus berpikir bagaimana sampai di hak dan kewajiban. Kalau kita mau melihat dan hak kewajiban, nah disinilah yang nanti banyak dari feminis yang menyerang Islam ada di sini. Perempuan terkungkung, ternyata perempuan tidak boleh keluar tanpa izin suami. Nah, mereka melihat bahwa hak dan kewajiban di dalam Islam justru membuat perempuan terancam menjadi budak, istilah. Karena dia full main suami.
Ini yang harus kita melihat, ternyata feminis. Nah, ada tidak tawaran lain selain kita melihat, jangan hanya melihat hak dan kewajiban. Bagaimana hak dan kewajiban pandang secara lebih luas dalam konsep keseimbangan. Nah, di sini teman-teman nanti mungkin kalau ada lanjutan bisa nanti belajar kosmologi. Saya hanya melihat ini sebagai pengantar kita. Perempuan saat dia menjadi gadis dan perempuan saat dia berkeluarga. Kalau gadis dia masih dalam satu kesatuan dan orang tua, kalau keluarga sudah ada relasi suami istri. Nah, sebelum menikah pun, nah apakah yang disebut pernikahan nanti di sini disebut keluarga hanya sebagai yang tadi kita bilang, yang penting sudah berkeluarga, punya anak 2 cukup, yang penting sudah makan, kan yang sudah makan, seksualitas, punya cucu, mati. Sudah, apakah ini siklus kehidupan kita kalau kita mau tujuan pernikahan, tujuan berkeluarga? Nah, itu pun nanti ketika kita nanti membahas yang lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya, ini di sini ada disebut dengan pranikah. Jadi apa yang disebut dengan pranikah itu bukan semata-mata kenal 1-2 hari, oke. Kita langsung menjalin ikatan yang serius. Pranikah. Dan ada lagi misalkan fenomena kasus pacaran. Orang baru pacaran, belum sudah papi mami. Seolah-olah sudah papi mami. Sudah pipi mimi. Sudah dalam satu ikatan dan sudah seperti memiliki hak dan kewajiban. Yang udah makan apa belum? Yang pap dong yang ya itu. Kenapa membawa konsep relasi hak dan kewajiban di dalam pacaran? Padahal belum ada kesepakatan apapun. Konsep pacaran itu dari proses pacaran itu sudah keliru. Bagaimana nanti mau masuk ke keluarga? Apakah ta'aruf itu misalkan, saya terserah mau namanya ta'aruf, mau konsep pacaran atau pengenalan, terserah, itu masalah bahasa. Cuma kita misalkan dalam segala hormat ada teman saya yang melakukannya, mereka hanya tukaran biodata. Apa ada kemungkinan dalam biodata itu kita bisa manipulasi? Ternyata dia duda anak 3 misalkan. Shock gitu. Dari perempuan ini sendiri, bagaimana dia bisa mengidentifikasi ini? Karena apa orientasinya? Perlawanan perempuan gerakannya akan menuju kemana? Kalau sekedar ke individu selesai, ya perempuan sadar selesai. Tapi permasalahan nanti ada orientasi lain ketika itu berhubungan dengan sosial, ada visi, ada moral bersama. Itu dari segi misalkan konsep pacaran sampai pada keluarga, dan di situ ada perbedaan relasi suami istri dan adanya hak dan kewajiban. 2 menit. Oh ya. Jadi ini yang perlu saya pertegas lagi. Pertama adalah bagaimana Islam memandang perempuan, gender, ya, dalam bagaimana posisi perempuan dalam hidup dan dia ketika sudah berkeluarga. Apakah nanti misalkan dalam keluarga perempuan tidak boleh bekerja? Apakah nanti di dalam perempuan di dalam Islam tidak boleh belajar? Itu perlu kita verifikasi lagi, apakah perempuan hanya fokus ada di rumah? Apakah perempuan di dalam keluarga dia tidak boleh misalkan sosial, ikut arisan, ikut akad? Sementara ketika kita melihat potensinya perempuan, dan di sini saya melihat di sini juga menjadi salah satu kritik salah satu pemikir Muslim, yaitu Ayatullah Syed Mutahari, yang mengatakan seandainya beliau juga melihat fenomena ibu-ibu kalau yang sudah selesai pekerjaan rumahnya, beliau biasanya langsung duduk di depan rumah.
Kalau yang di desa-desa pasti sering lihat ya fenomena. Jadi waktunya habis untuk mau ya di situ apa ya, mogok, istilahnya mau gosip ataupun ngobrol. Biasanya ibu-ibu itu bangun sudah jam 5, kalau di kampung yang saya selama ini amati jam 5 sudah masak, sudah mencuci, persiapan sarapan, nanti jam 8 sudah siap, jam 9 sudah kumpul sama ibu yang lain. Itu nanti sampai menjelang itu juga disampaikan oleh Atula Bahari. Seandainya ya perempuan ini bisa dialihkan pembahasannya, saya bisa membayangkan mungkin ketika teman-teman di sini sudah punya tradisi pemikiran Islam, nanti kita lagi ngobrol aja obrolannya seputar politik, seputar kosmologi, parentnya, bukan cerita Andin lagi sama Mas Al. Kira-kira begitu. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan, nanti kita lanjut di pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan sekali lagi kepada materi kita yang telah materi. Dan Yuda yang kami hormati. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab pada dengan para peserta yang ikut live di Zoom meeting. Boleh ketika ingin mengajukan pertanyaan boleh terlebih dahulu pada peserta. Saya persilakan yang ingin bertanya. Adinda, saya ingin bertanya. Bawa sini. Ada yang Adinda. sambil menunggu peserta yang ada di Zoom, kalau ada Opsi. Masuk. Halo. Masuk. Halo. Ya. Ingin bertanya kepada mbak-mbaknya. Silakan. Baik. Mengapa harus disamakan perempuan dengan laki-laki itu? Padahal kalau kita lihat realitanya dalam kehidupan sehari-hari kan sangat berbeda gitu. Contohnya saja dalam bekerja. Kalau perempuannya itu kan makhluk yang mulia gitu. Kan ya mereka tempatnya ya di rumah, lebih dimuliakan. Kami sebagai laki-laki yang bekerja, jangan menyamakan lah. Biarlah kami yang mencukupi kalian gitu. Jadi pertanyaan saya, mengapa disamakan? Padahal udah mulia kalian gitu loh. Terima kasih. Mungkin pencerahannya dari itu. Terima kasih. Ya, saya ambil pertanyaannya, nanti ditambahkan oleh Pak Usip. Jadi yang pertama, kita perlu meluruskan bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak hanya dipandang dalam satu perspektif yang sama. Jadi satu perspektif kita melihat ada persamaan antara perempuan dan laki-laki, yaitu sama-sama sebagai manusia, sehingga ketika sama-sama sebagai manusia, ada konsekuensi logis dari sisi kemanusiaannya itu, yang kemudian kita harus melihat perempuan dan laki-laki dalam persamaan itu. Sama-sama ingin setara, sama-sama ingin diberi kebebasan, sama-sama ingin makan makanan yang enak. Semua itu adalah berangkat dari satu fitrah atau kecenderungan kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita masuk
di dalam satu relasi di mana manusia ini ternyata terbagi menjadi dua. Ada manusia dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga ada konsekuensi logis juga berdasarkan satu kondisi alamiah yang laki-laki miliki, seperti misalkan ini karena masih berhubungan dengan tema gender, laki-laki memiliki sperma di situ, dan fungsi sperma tentu berbeda dengan fungsi daripada ovum yang dimiliki oleh perempuan, seperti itu. Jadi ada satu sisi perbedaan, ada satu sisi persamaan antara itu sebagai satu hal yang mutlak dan mengalir dalam seluruh eksistensi antara perempuan dan laki-laki. Tetap saja ada perbedaan. Kalau kita mengatakan bahwa tadi sempat kita singgung, saya dengan Mbak Osi, perempuan dengan satu kecenderungan perasaan di dalam materi gender ini itu seringkali disebut sebagai konstruksi sosial. Kalau kita meneruskan materi ini dalam satu struktur yang lebih lanjut, kita akan mendapatkan sisi perasaan itu memang satu kecenderungan yang dimiliki oleh perempuan. Tetapi ketika satu kecenderungan dimiliki oleh perempuan tidak berarti meniadakan sisi intelektualitas sebagai satu potensi yang mampu direalisasikan oleh para perempuan, sehingga hari ini kita berkumpul belajar bersama-sama yang hampir sebagian juga diikuti oleh kawan-kawan kita perempuan dengan mengangkat satu tema gender dan arah gerakan sosial perempuan. Tema ini sendiri membantah bahwa kita ingin melihat perempuan itu hanya sebatas di rumah. Kalau rumah ini sebagai satu wilayah pilihan di mana perempuan mengambil posisi atau pilihan untuk menetap di rumah itu karena kesadaran, itu it's okay. Tapi kalau itu dikonstruksi, apalagi melalui satu agama, karena dipandang bahwa perempuan itu memang tempatnya di dalam rumah, melayani suami, dan sebagainya, itu yang kita harus tolak. Karena kita memiliki sisi kemanusiaan sebagai satu prinsip yang universal di situ. Bahwa perempuan juga memiliki potensi yang mereka ingin aktualkan. Kalau kalian paksa di rumah, sementara kita sebagai sama-sama manusia di sini memiliki potensi, bagaimana terpenjaranya perempuan yang dikurung di dalam rumah. Rumah yang hari ini kita katakan tempat memuliakan perempuan pada datanya, dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi perempuan itu paling banyak di dalam rumah itu sendiri. Jadi bagaimana Anda mengatakan rumah itu sebagai tempat memuliakan perempuan, kemudian perempuan nggak perlu bekerja. Kalau perempuan kemudian dan suaminya cerai, bagaimana nasib perempuan yang tidak bekerja, yang sejak awal tidak mandiri, karena tidak memiliki penghasilan, dan bagaimana persepsi masyarakat di luar sana menghadapi perempuan tanpa seorang suami, itu kan harus dipertimbangkan juga. Saya kira itu cukup menjawab. Mungkin ditambahkan oleh Mbak Uci. Ya, jadi kalau yang beliau sebutkan itu kan konsep tentang perempuan itu mulia ketika dia berada di dalam rumah. Menurut saya juga tidak menolak konsep itu. Yang pertama, saya juga mempercayai bahwa rumah sebagai ibu sebagai madrasatul ula. Jadi yang seharusnya memang dari sejak awal peradaban pendidikan itu ada pada ibu. Jangankan pada saat anak usia 1 bulan, ada tuh 6 bulan, saya tuh punya bukunya 9 bulan itu bagaimana cara mendidik anak dalam kandungan. Itu sudah ada pendidikannya, interaksi, ngobrol, dan saya pernah melakukan itu karena saya sudah punya anak 1, umurnya 8 tahun. Jadi sudah ada, jadi saya nggak ngomong kosong. Jadi saya tidak omong kosong, 9 bulan sudah ada pendidikan perempuan, bagaimana pendidikan untuk ini. Saya tidak menolak itu konsep itu, Mas. Cuma pada kenyataannya kita bagaimana membangun konsep tentang perempuan, dan yang kedua bagaimana konsep tentang keluarga. Apakah misalkan saya sekarang di sini, apakah saya memiliki pilihan? Nah, di situ yang akhirnya pada saat nanti misalkan pra pengenalan suami istri, nah itu perlu didudukkan. Karena kita di sini, Mas atau Dek, saya ini sebelum kita nanti menikah, saya ini anaknya Bapak Ibu, saya juga perempuan, saya juga masih punya cita-cita, saya pengen lanjut S2, Mas. Kira-kira nanti kalau kita menikah,
kira-kira nanti akan bertabrakan tidak dengan sisi ininya saya. Kalau Mas bilang, oh ya enggak apa-apa, saya akan mendukung sekalipun kamu misalkan, Mas, kalau seandainya saya bekerja bagaimana? Itu adalah sebetulnya ruang-ruang itu bisa kita dibicarakan sebelum kita masuk ke dalam rumah. Karena bukan rumah fisik ya. Dengan segala hormat yang kita sebut rumah itu bukan sekedar rumah fisik. Kalau rumah sekedar fisik, tentu kita akan mendapati bangunan-bangunan yang megah, tapi di dalamnya terdapat hati yang kosong, terdapat kekerasan. Bagaimana kita bisa menjaminnya? Jadi konsep rumah ini pun kita harus dudukkan dulu, Mas. Kalau kita seandainya yang mau membangun rumah nanti di dalam rumah tangga, apakah Mas mau kasih rumah tangga atau rumah neraka? Gitu. Kalau saya tidak setuju dengan misalkan konsep rumah tangga. Saya jujur saya tidak menggunakan konsep rumah tangga dalam pernikahan kita. Karena kalau misalkan rumah tangga itu pasti bebannya ada di dalam perempuan. Dan pertanyaannya untuk Mas lagi, seandainya bagaimana kita bisa seorang perempuan dengan beban ganda, dengan dirinya sendiri mengalami haid atau menstruasi setiap bulan, dengan misalkan dia harus bekerja, dengan misalkan dia harus mendidik anak, ditambah sama suaminya tidak bertanggung jawab, bagaimana kita bisa menciptakan ruang pendidikan yang kondusif untuk anak-anak kita? Kalau rumahnya itu tidak terbangun sebagai rumah spiritualitas, rumah cinta, rumah kasih sayang. Jadi mungkin istilah rumah dan perempuan yang mulia, saya tidak menolak itu, cuma kita memiliki konsep yang berbeda tentang rumah dan perempuan yang mulia. Konsep rumah yang buat saya, rumah adalah sebuah rumah cinta, bukan rumah tangga. Makanya saya tidak mau bilang rumah tangga saya injak-injak pasti. Saya disuruh ngepel, saya nggak pernah. Karena tugas mendidik anak pun bukan tugasnya perempuan. Memang ibu sebagai madrasah ula, cuma bikinnya aja sama-sama. Dengan segala hormat dia bikinnya sama-sama dan kita mendidiknya pun sama-sama. Bagaimana seorang laki-laki yang tega misalkan nyuruh didik anaknya tapi dia semena-mena, nggak mungkin maksimal. Ibu yang emosi mendidik anaknya nggak jadi, pasti tidak terjadi. Nah, mungkin itu aja Mas. Tadi terima kasih. Ya, moderator silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya juga kepada Pak Edi yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka acara diskusi energi secara politik nanti bisa penting isu UI dan juga BB. Alhamdulillah bisa hadir dan kita beri kami dan dari awal ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya sepakati dan hal yang juga saya sepakati dari materi. Yang pertama, yang tidak sepakati maupun masih ingat ya, adalah masalah pernikahan tentang wajib dan sunnah itu sendiri. Di waktu saya ngaji dulu, ngaji di mana ya? Ini bicara tentang nasional juga ya, bicara tentang nasional juga masalah sunnah atau wajib. Dari materi barusan mengatakan itu sunnah bukan kewajiban. Kalau menurut saya wajib, sunnah, haram, makruh itu ada. Artinya apa? Ketika seseorang itu oke lah dalam Al-Quran tidak secara detail diwajibkan seperti ini. Ketika seseorang, seandainya ketika saya nggak menikah, maka yang akan lakukan mendapatkan persetubuhan dengan orang yang tidak maka disitulah nah ketika dia tidak melakukan hal seperti apa ya, dengan artian seorang laki-laki tidak tidak melakukan persetubuhan dan lain-lainnya, yang mungkin itu maksudnya dan lain-lain. Dan dia anggap haram ketika dia melakukan menikah, sesudah menikah habis itu perempuan itu dijadikan budak dan lain-lainnya, tidak dan lainnya hanya dibudak dan lain-lainnya, itu haram bagi seorang laki-laki menikah. Itu makanya bukan hanya sekedar sunnah, tetapi banyak di situ pandangan
Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin bertanya ya untuk dijelaskan secara detail masalah gender ini, karena dari tadi itu kan oke lah banyak pemahaman gender yang sudah disampaikan masalah konflik dan lain-lain ada. Dan ketika ada pemateri pertama Mbak Puji barusan ketika berbicara tentang gender dalam agama itu sendiri ya, catatan gender dalam agama. Makanya yang saya pikirkan yang saya tidak paham itu, jadi gender itu sebenarnya seperti apa itu? Definisi yang maksudnya yang sehingga mudah untuk dipahami untuk orang-orang pemula, sehingga apa ya, cara memahami masalah gender dan aktualisasinya itu mudah. Saya sepakat dengan apa yang dijelaskan di tadi, bahwasanya masalah gender itu masalah konstruk yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Karena banyak sekali kejadian, karena Islam sudah menjelaskan seperti itu. Walaupun sebelum orang barat mengatakan feminisme, mengatakan gender dan lain-lainnya, sebenarnya Islam ada, cuma dengan bahasa yang lain. Ini seperti itu. Contoh, ketika Nabi Muhammad hadir, dari situ juga kan termasuk banyak sekali banyak sekali hal-hal yang mendiskriminasikan seorang perempuan oleh Nabi Muhammad diangkat di sana. Cuma dengan bahasa lain. Dan perbudakan yang wajar kan, suatu hukum itu tidak langsung hilang kan. Haram udah selesai, udah enggak seperti itu, akan tapi bisa jadi secara bertahap-tahap. Artinya sehingga kalau kayak perbudakan terakhirnya pada zaman abad 1300-an seperti itu udah selesai dengan tokoh Muslim pada dinasti Muawiyah kalau nggak salah waktu itu. Nah, kayak perbudakan itu udah nggak ada lagi. Menurut saya Muslim udah dari awal udah berbicara tentang masalah gender dan lain. Cuman kan orang-orang sekarang karena bahasa itu adalah bahasa yang modern, ya bahasa yang menarik. Nah, hal itu yang mungkin sering diobrolin dan kita mungkin ya, saya tadi itu dengar suatu pidato dari kiai yang itu termasuk pada holnya anokolisme gitu dikatakan. Indonesia khususnya itu ada peperangan dua. Pertama adalah peperangan Imam Ghazali, yang kedua adalah peperangan Ibnu Rus. Ibnu Rus itu diwakili oleh orang Syiah dan Imam Ghazali itu diwakili oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin nggak tahu ya, mungkin itu benar bagaimana, mungkin iya benar. Kalau saya tidak kalau saya sendiri itu tidak mempermasalahkan kaki itu, dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang bersifatnya pemikiran seperti itu. Tetapi kalau yang berhubungan dengan syariat, oke. Tapi kalau berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan fikih, saya tidak mempermasalahkan. Jadi intinya tadi aja. Yang dua pertanyaan tadi aja. Yang pertama tentang pertanyaan tapi pernyataan. Kalau yang tentang pernikahan yang sudah tadi pernikahan kan? Yang tidak kesepakatan. Kalau pertanyaan tadi salah gender ya. Itu Mbak, masalah perempuan kan itu dibagi jadi dua kan, ada garis, ada yang kedua ada. Nah, kalau pandangan saya, kalau kita benar-benar memahami, benar-benar secara tekstual mungkin atau apa ya, kita berbicara tentang perempuan dalam keluarga, dan seorang perempuan itu punya kebebasan untuk mempunyai kebebasan untuk dan lain-lainnya, untuk nongkrong dan lain-lainnya. Nah, gadis pun itu pun sama gitu. Ya, gadis kan tadi dijelaskan bisa
kebebasan. Sedangkan dalam kalau kita mungkin pernah saya baca buku-buku yang tentang gender itu, seorang perempuan itu juga diberikan kebebasan dan lain-lainnya. Itu apa yang menjadi tolak ukur di sana adalah masalah kesepakatan antara suami dan istri itu sendiri. Sama dengan pandangan saya, gadis itu tidak boleh kalau menurut ayah ibunya disujung boleh, ya udah, itu kan menurut kesepakatan juga. Makanya pandangan saya berbicara tentang perempuan antara gadis dan keluarga rasa sama. Yang membedakan adalah kesepakatan di dua kelompok itu sendiri. Terima kasih. Jadi saya akan kalau menanggapi yang tadi pertanyaan, memang kalau kan kita melihat apakah konsep pernikahan itu hanya terjadi pada saat peristiwa setelah Islam? Tidak. Sebelumnya, apakah kita mengenal hukum pernikahan wajib dan sunnah pada saat perkawinan Adam dan Hawa? Jadi pernikahan Adam dan Hawa itu kita bisa sebut apa, wajib atau sunnah. Sementara hukum itu turun setelah Nabi. Dan saya mengatakan ini karena ada hadisnya yang mengatakan bahwa orang yang menikah itu sunnah dan termasuk golonganku. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah jadi yang dimaksud di sini adalah, terus yang kedua, konsep misalkan Sayyidah Maryam, beliau perempuan mulia dan agung, dia tidak menikah, tapi dia bisa punya anak. Bagaimana kita menghukumi dia tidak wajib menjalankan kewajibannya? Bagaimana kita menghukumi Sayyidah Maryam? Jadi kita ingin berbicara pernikahan, bukan nanti kita dalam konflik itu wajib atau sunnahnya. Cuma bagaimana kita sampai pada kita ingin memilih pernikahan sebagai memang salah satu sistem penciptaan. Karena dalam pembahasan gender nanti yang disebutkan, pernikahan itu konstruksi masyarakat aja itu. Jadi pernikahan itu bikinan. Kayak undang-undang, bikin aja pernikahan biar bisa menguasai banyak laki-laki, perempuan, 4 perempuan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa konsep pernikahan itu bukan pada saat selesai pada saat kenabian Nabi Muhammad. Bahkan kita memahami konsep pernikahan lebih jauh. Bagaimana pertemuan Adam dan Hawa. Bagaimana Adam bisa jatuh cinta kepada Hawa dan mencintai Hawa. Sementara kita tahu seorang Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mungkin menduakan Tuhannya. Yang dia cintai Tuhan. Bagaimana dia bisa mencintai Hawa dan melakukan satu pernikahan? Kalau di dalam diri Hawa, di dalam diri Hawa tiada Tuhan, berarti Nabi Adam dia menduakan Tuhan. Karena Nabi pasti hanya mencintai Tuhannya. Bagaimana terus dikasih perempuan dia mencintai perempuan? Sementara Tuhan tidak ingin diduakan. Jadi konsep pernikahan yang kita ingin membangun bukan dari cara pandang nanti dia wajib atau sunnah, tapi apa itu pernikahan? Apakah itu layak kita ikuti sistem itu atau kita tidak layak pernikahan? Kalau Mas misalkan baca ini masalah perbudakan itu bukan karena kamu jadi budak dalam era Nabi. Sampai hari ini pun masih ada. Dalam artian budak ini laki-laki atau perempuan menguasai satu sama lain. Dan yang paling banyak laki-laki lebih menguasai itu sebut konsep budak. Bukan budak zaman dia jual beli. Tapi bagaimana laki-laki kenapa dia lebih menguasai perempuan. Bahkan mungkin dalam tanda hormat, ini yang kasus yang saya dapatkan, bahkan di dalam konsepsi menguasai superioritas perbudakan itu dalam fantasi seksual pun ada. Seorang suami yang kemarin saya baru aja nanti ada dari katanya suami saya kalau sudah nampar kamu sudah lega. Mana itu? Ya kita mau bicara apa? Itu kenyataan. Dan kita akan nanti turun melihat survei seberapa perempuan itu sebenarnya dia bahagia di dalam rumah tangganya.
Jangan-jangan dia sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang saya maksud dalam pernikahan ini nanti kesadaran kita, pemikiran kita sampai pada pernikahan, konsep pernikahan yang apakah itu sistem alam semesta, sunatullah atau apa yang kita mau sebut nanti. Kalau sunnah dan wajib, tidak ada kewajiban dalam. Kalau Rasul mengatakan sunnah dalam pernikahan itu, ya saya pernah melihat itu secara teks ada. Dan bagaimana kita mau menghukumi Sayyidah Maryam? Beliau tiba-tiba memiliki anak dan dia tidak ada pernikahan dalam artian catatan agama, catatan KUA. Berat memang ini. Itu mungkin yang saya lihat. Dan saya tidak menolak itu misalkan, dan juga yang tadi langsung yang di kebebasan aja nanti yang sekalian kebebasan di dalam rumah karena berkaitan dengan rumah tangga. Jadi di sini saya mengatakan perempuan tetap memiliki kebebasannya karena saya sama laki-laki, saya sama suami saya contohkan yang paling dekat aja. Saya sama suami saya adalah laki-laki, saya perempuan saat saya masih gadis dan laki-laki saya adalah laki-laki pada saat dia belum berelasi. Saya manusia, suami saya manusia. Kita bertemu dalam satu perspektif bahwa pernikahan sepertinya adalah jalan untuk kita sebagai manusia untuk melakukan apa dan sebagainya. Kita punya konsep pernikahan. Nah, oke. Setelah itu, apa kesamaan antara laki-laki dan perempuan ini? Anggap saya dan suami saya, apa kesamaannya? Mas, saya sama-sama mau kebebasannya, jangan jangan dikekang. Laki-laki saya pun sama, saya memiliki kesamaan ingin dibebaskan dan saya juga jangan dikekang. Oke. Saya juga masih ingin belajar, apalagi yang sama-sama di sini. Sama, karena kita min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Satu. Nah, setelah kita masuk di dalam pernikahan, dengan berbagai dinamika, bagaimana penyesuaian akal dan perasaan, bagaimana kita kaget lihat suami kita bangun tidur, atau suami kita kaget lihat kita bangun tidur, kan tidak seindah waktu pengenalan atau pacaran, kan? Nah, itu bagaimana kita memiliki dinamika itu, dan di sini tetap kita memberikan kebebasan. Nah, yang terjadi adalah terkadang tidak sinkron. Yang terjadi relasi keluarga, relasi suami dan istri hanya dipandang sebagai hak dan kewajiban. Kamu nafkahi aku, Mas, terus saya akan melayani kamu. Hanya selesai sebatas itu. Kalau yang tadi dia ditanya waktu Mas yang tadi dia bilang perempuan jadi rumah aja biar Mas yang nafkahi. Sebentar. Sebelum kita mau nikah, saya mau tanya konsep nafkah menurut Mas apa? Kan harus ditanya. Jangan-jangan beda dengan nafkah yang sebagaimana nafkah. Karena selama ini, ya Allah, sama ibu-ibu, saat teman-teman tanya, ibu berapa jatah setiap hari? 50.000, ada yang 30.000, ada yang 15.000 per hari. Itu uang buat apa, Bu? Ya buat masak. Masak apa? Satu rumah, 30.000 satu rumah buat makan 3 kali. Kalau ada 3 orang berarti 3 kali 3, 9 piring, 9 porsi untuk satu hari. 30.000 9 porsi. Nah itu laki-laki merasa saya sudah memberikan nafkah. Tunggu dulu, dalam konsep yang saya pelajari ya, nafkah di dalam Islam itu bukan makan untuk bersama. Nafkah itu memang pemberian dari laki-laki ke istri. Kalau laki-laki, ini nafkahnya 30.000. Habis itu kamu mau makan lagi uangku. Itu bukan nafkah, itu makan bersama. Belum dikatakan nafkah. Sudah kasih 30.000 semena-mena. Masih nyuruh-nyuruh. Ambil remote aja, ambilin remote. Gelas saja dibedakan, gelasnya yang cantik, yang punya ayah. Yang punya istri yang udah rembing, apa itu keroak. Nah itu nafkah ternyata, dan saya itu melihat ini dalam pemikir Murtado Mutahari yang sangat alhamdulillah membantu saya dalam menemukan perjalanan pemikiran, sehingga Islam dan perempuan tidak dipandang sebagai sistem yang norak, sistem yang primitif, atau bahkan feminis yang selalu menuduh Islam sembarangan di sini. Tapi kan kita punya, harusnya kalau kita menolak feminisme, tapi kita kan juga harus punya alasan kan? Tidak sebenarnya aku nggak sepakat sama kamu. Ya kalau nggak sepakat apa alasannya? Dan apa tawaran konsep di dalam Islam? Dan nafkah itu yang tadi Mas saya sampaikan masalah nafkah itu yang penuh untuk istri.
yang istri nanti pada akhirnya bisa beli baju yang layak, bisa merawat dirinya, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang itu harusnya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dia juga memikirkan aspek itu. Adapun nanti dalam kasus laki-laki bangkrut dan dia tidak punya uang, itu urusan yang lain. Cuma ini kita menganggap konsepnya seperti ini. Teman-teman mungkin bisa dicek kalau yang saya udah punya istri belum ya. Kamu sudah ada istri, dicek punya daster berapa dan berapa daster yang sudah luntur. Gimana? Laki-laki kamu ini udah dasternya luntur. Waktu pulang kajian kamu masih ribet ngurusin anak, astaga, kamu nggak tahu apa ini daster luntur aja kamu yang belikan dan belikan lagi. Bagaimana nih? Kacau. Jadi saya sepakat bahwa laki-laki harus memuliakan perempuan juga di situ. Cuma memuliakannya bukan karena itu haram atau tidak haram. Kalau dosa jelas dia dapat dosa. Sudah jelas auto mungkin ya bagi yang mempercayai tentang konsep dosa. Tapi bagaimana yang tidak kan harus dikasih tahu keseimbangannya. Kenapa harus istri dirawat? Mungkin kira-kira itu aja dari saya. Sedikit saya tambahkan. Mungkin tadi dalam konteks hukum itu sunnah, haram, makruh dan sebagainya terkait dengan perkawinan. Secara syariat memang tidak ada satu dalil yang kita temukan bahwa perkawinan itu adalah satu kewajiban. Tetapi jika kita berkaca dari kehidupan Rasulullah SAW, beliau menikah. Tapi apa yang beliau lakukan itu kemudian tidak secara mutlak manusia seperti kita adalah satu hal kewajiban, sehingga itu pada tataran sunnah. Yang mungkin dibahas tadi oleh penanya itu terkait dalam konteks, karena hukum itu kan bukan satu hal yang berdiri tanpa sebuah pengecualian. Sama dengan hukum positif, kita misalkan di dalam pasal 338 dilarang membunuh, tapi ada beberapa pasal di mana kita masuk dalam posisi yang kita ditoleransi di situ. Misalkan ketika perempuan ingin diperkosa, kemudian tidak memiliki satu pilihan lain selain membunuh si laki-laki, walaupun menusuk perut laki-laki, itu bisa dibebaskan dengan alasan itu adalah satu dalam keadaan terpaksa. Sama yang saya pelajari tentang Islam, walaupun kita tentu tidak akan masuk lebih dalam karena ini bukan wilayah kita bukan ahli atau pakar di situ. Sama dengan ketika kita makan, misalkan babi di dalam hukum memakan babi di dalam hukum Islam itu kan tidak diperbolehkan. Tetapi ketika kita masuk dalam satu kondisi di mana kondisi itu memaksa kita untuk memakan itu, secara syariat kan diperbolehkan. Mungkin itu. Jadi menurut saya yang bisa kita tarik dalam persoalan hukum itu ada sisi objektif dan itu berkaitan dengan syariat, dan ada sisi subjektif di situ. Ketika berkaitan dengan sebuah pencapaian atau makam kita atau tingkatan pengetahuan kesadaran kita sebagai seorang manusia biasa, saya misalkan sholat malam itu kan adalah satu hal yang sunnah. Tetapi bagi seorang Rasulullah SAW itu adalah sebagai satu tuntutan, tanggung jawab, kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Tuhan. Tetapi itu tidak diwajibkan untuk seluruh umat manusia. Tetapi bagi Rasul itu ada satu kewajiban. Bahkan satu malam yang dilewatkan tanpa sholat malam itu mungkin adalah satu kedurhakaan kepada Tuhan. Karena berkaitan dengan gradasi atau tingkatan seseorang, itu sisi subjektif pencapaian. Jadi kalau ada satu kondisi di mana perempuan misalkan hamil dan lain-lain, kemudian ada satu tuntutan, itu disebut tanggung jawab kita untuk menikahi. Tetapi di dalam satu kewajiban itu pun kita ada pilihan. Jadi kewajiban yang diberikan kepada manusia itu dibungkus dalam satu hak. Perempuan wajib berjilbab di dalam Islam. Tetapi kalau perempuan memilih untuk tidak menggunakan jilbab, itu haknya kan? Tetapi di dalam hukum Islam itu wajib. Itu objektif. Tetapi kalau perempuan tidak mau menggunakan jilbab, tidak ada paksaan di situ. Bahkan Tuhan kan juga tidak ada paksaan.
Kalau kamu mau pakai jilbab, silakan. Kalau tidak, ya tidak. Tapi secara hukum, kita akan mewajibkan itu. Terima konsekuensi kalau nggak mau pakai. Kalau mau pakai, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau pakai, silakan juga. Tuhan tidak memaksa, dan Tuhan tidak rugi juga di situ. Jadi kewajiban itu, setahu saya, tetap dibungkus dalam satu hak. Hak kita untuk memilih, di mana manusia memiliki kebebasan sebagai basis yang paling fundamental. Kenapa kita sampai hidup hari ini? Itu yang pertama. Kemudian saya ingin sedikit menanggapi terkait dengan relasi perempuan. Ini sebenarnya dibahas secara struktur di filsafat perempuan. Tetapi mungkin hari ini kita teman-teman yang bertanya dan mendengarkan tidak bisa puas sepenuhnya, karena bagaimanapun ini hanya pengantar. Ke belakangnya dan dasar-dasarnya ini sangat banyak yang harus kita penuhi. Misalkan kita harus berangkat dari 7 sesi epistemologi, kemudian kita masuk ke filsafat tuna yang hari ini misalkan di Rauschen juga sudah jalan 100 sesi dan clear, sudah diikuti juga oleh saudari Setia, alhamdulillah. Jadi menginsyafi persoalan struktur perempuan ini di dalam filsafat, memang kita melihat perempuan di dalam satu kondisi tertentu dan dalam kondisi yang lainnya. Ketika perempuan belum menikah sama suami, dia hanya perempuan terkait dengan dirinya. Di situ dia bersifat mandiri. Tetapi ketika dia berelasi dengan keluarga, dia akan dikatakan sebagai perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami, bukan lagi laki-laki sebagai laki-laki. Karena dia ada relasi di situ. Itu yang dikatakan perkawinan. Sesuatu memasuki sesuatu yang lain. Kalau perempuan sudah memasuki laki-laki, laki-laki saling memasuki, ini yang menghadirkan satu konteks relasi yang berbeda dari relasi sebelumnya. Sama ketika kita jalankan keluarga, mungkin kita bisa contohkan dengan pacaran kan. Pada saat perempuan belum pacaran, dia dikatakan jombloaki. Tapi pada saat dia masuk di dalam konteks pacaran, dia akan dikatakan sebagai perempuan yang punya pacar, bukan lagi jomblo. Dia sudah terikat, walaupun tidak dalam satu konteks perkawinan. Itu yang bisa kita tanggapi. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan gender. Tadi saya memaparkan pengertian umum terkait gender itu sebenarnya sangat tidak sulit lagi kita dapatkan. Sisa kita searching di Google, apa sih pandangan umum terkait gender itu. Gender itu adalah misalkan buku yang paling hits, misalkan saat hari ini, Dr. Matsupak, saya kira tidak ada yang tidak mengenal itu. Untuk orang-orang yang berkiprah dalam dunia dan mengikuti kajian-kajian seputar gender. Tentunya analisis gender dan transformasi sosial. Di situ beliau memisahkan apa yang dimaksud kodrat dan apa yang dimaksud gender. Kalau kodrat itu satu pensifatan, tetapi itu diletakkan pada sesuatu hal yang tidak dapat diubah paten. Dan itu dicontohkan dengan kalau perempuan punya vagina, kalau perempuan punya vagina, untuk laki-laki dia punya penis. Itu kan satu karakter-karakter yang diletakkan pada persoalan fisik, dan itu yang disebut sebagai kodrat karena tidak dapat diubah. Tetapi kalau kita masuk ke wilayah gender, dia berangkat dari jenis kelamin ini, perempuan dengan ovumnya dan laki-laki dengan spermanya, itu kemudian diadakan satu konstruksi. Jadi dari jenis kelamin ini timbul satu perspektif. Oh, perempuan ini dia cuma pasif karena dia cuma menyediakan ovum sebagai satu wadah. Sebagaimana tadi yang saya kemukakan, pengertian perempuan menurut Aristoteles. Dia cuma punya ovum, kalau laki-laki tidak mengisi itu, atau kalau laki-laki tidak mendatangi itu dengan spermanya, ini tidak akan berguna, sehingga dia dikatakan pasif. Perempuan adalah laki-laki yang tidak produktif. Perempuan adalah makhluk yang tidak pernah dewasa. Tapi kalau laki-laki dia bersifat aktif karena dia datang. Kita tidak ingin mengatakan bahwa perempuan pasif dalam hal ya, perempuan pasif kemudian itu adalah satu kondisi yang membuat kita harus mendiskriminasi perempuan. Jadi pasif itu tidak selamanya jelek. Itu saya mau gambarkan. Pasif itu tidak selamanya jelek. Jadi tergantung kita membangun konsep pasif itu. Kalau misalkan di dalam kajian harus ada pertanyaan yang kita ajukan kemudian kita pasif, itu yang jelek kira-kira. Tapi kalau dalam konteks ini
ada beberapa kondisi di mana pasif itu menjelaskan kepada kita itu tidak hanya semerta-merta perempuan langsung dijudge ini jelek, perempuan dengan perasaannya jelek. Satu sisi kan ketika kita juga tidak punya perasaan, kita tidak punya empati di situ. Gimana? Perempuan lebih mudah menerima nasihat karena perempuan berkaitan dengan persoalan hati. Kemudian laki-laki dengan si aktifnya. Nah, kita ingin melihat ini dalam satu kerjasama. Kalau dua-duanya aktif, tentunya kan, tapi karena satu pasif, satu aktif, sehingga kita melihat ini sebagai satu konsep keseimbangan. Perempuan di dalam Islam itu di dalam Islam berkaitan dengan pendidikannya sebagai seorang istri itu ditempatkan pada makmum, laki-laki pada kedudukan pemimpin. Apakah kita ingin menuduh bahwa konsep atau syariat yang digariskan oleh Islam itu adalah satu ketidakadilan terhadap perempuan karena laki-laki yang ditempatkan pada pendirian pemimpin itu? Kan tidak. Saya kira tidak gitu. Justru ada sesuatu yang lebih yang ingin dijelaskan dari situ. Kita nggak bisa mendapat substansi dengan hanya melacak persoalan luar-luarannya saja. Makanya ini yang dikatakan sebagai satu struktur. Kalau kita hanya melihat sebatas ini, mungkin kita akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan substansinya. Saya kira di situ. Jadi gender secara umum satu pensifatan yang dilekatkan kepada perempuan dan laki, dan itu diberikan oleh sosial atau kultur. Di dalam buku Mansur Faki itu dikatakan kalau misalkan akal dan perasaan itu mampu dipertukarkan, maka itu yang dikatakan konstruksi. Saya tadi mengajukan pertanyaan ke teman-teman kepada forum, kalau misalkan hijab di dalam Islam, jilbab di dalam Islam itu ada kewajiban perempuan, ini perempuan semua pakai kerudung, kemudian itu bukan kewajiban laki-laki, apakah kita tidak bisa mencopot kerudung perempuan ini terus dipasang di laki-laki? Kan bisa kan? Apakah kemudian kita akan menghukum itu sebagai satu sosial? Itu bisa dipertukarkan. Seperti tadi kata Mbak Osi, perempuan hari ini sudah bisa bekerja, tidak hanya mampu menetap di dalam rumah, seperti penggiringan pemikiran kuno selama ini yang kita dapatkan. Saya tadi ketika Kak Osi bertanya, misalkan ada nggak quote-quote yang kita dengarkan kemudian itu melecehkan. Saya beberapa tahun yang lalu menemukan salah satunya, misalkan perempuan dikatakan seperti bidadari, bergantung padanya atau seberapa lama ia bertahan di dalam rumah. Jadi kalau kita kuat di pinggir dalam rumah, itu yang dinamakan bidadari di dalam Islam. Dia tidak tersentuh oleh pandangan jahat laki-laki di luar sana, pandangan setan. Saya kira itu beberapa pandangan misogis yang mengatasnamakan hadis Al-Quran. Jadi kira-kira itu yang dimaksud tadi gender secara umum. Tetapi yang ingin saya ambil poinnya, keumuman pengertian gender itu tidak serta-merta harus kita terima, melainkan kita tetap harus mengajukan pertanyaan. Itu yang saya tekankan. Jadi gender itu konstruksi yang diletakkan oleh sosial atau kultur, tetapi kita tidak bisa menerima serta-merta langsung di situ dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi. Kapan-kapan ya. Pertanyaan dari peserta yang dari kata Farhan Khalil, pertanyaannya, perempuan memperjuangkan kemerdekaannya, maju dengan realitanya perempuan ini sekali mengatakan dari kawan lelaki. Step by step dari perempuan untuk diakui laki-laki bahwa perempuan berprestasi itu sama. Saya cuma ingin menambahkan sedikit, pertama untuk mengklirkan bahwa kodrat antara perempuan dan laki-laki
sekali lagi tidak bisa dipandang mutlak sama. Selalu ada kekhususan. Ya kita lihatlah perempuan dan laki-laki hari ini beda. Pacar kita yang laki-laki, pacar kita yang perempuan, bagaimana perempuan dengan kemanjaannya, dengan kecenderungan perasaannya, itu tidak hadir ke permukaan secara serta-merta. Kalau di dalam buku ini, Ayatullah Murtada Mutahari mengajukan satu pertanyaan. Apakah kecenderungan perempuan terhadap perasaannya, misalkan, ini kita bicara kodrat karena tadi sempat disinggung, apakah perasaan-perasaan atau kecenderungan perempuan terhadap hati hari ini adalah satu konstruksi sosial atau memang terdapat satu logika penciptaan di situ, bahwa memang perempuan diciptakan dengan satu karakter yang berbeda dengan laki-laki, dan itu didukung oleh tatanan alam. Jadi itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi apa kodrat? Berarti yang orang yang terbuka terus dia harus sampai Bagaimana perempuan memperjuangkan kemerdekaannya? Masih pada realitanya perempuan banyak sekali yang mengalami cedera dari seorang lelaki. Apa step by step dari perempuan untuk diakui laki-laki bahwa bernuansa itu sama? Jadi kayak gini kan banyak itu kan dengan perempuan yang dicampakkan, yang disakiti, gitu. Selingkuhin. Langsung itu yang paling kalian sebagai laki-laki, saya mohon di sini karena laki-laki bahwa yang kamu menikah. Asal teman-teman tahu, setiap apa yang kalian katakan, apa yang kalian tindak lakukan, itu akan selamanya tercatat di jiwa perempuan. Ya, cuma laki-laki dia cepat melupakan. Sama memang, ya, tapi itu tercatat di dalam hati. Kesalahan kalian 10 tahun yang lalu tetap akan ada di dalam memori. Dan itu ketika perempuan mengalami kesakit-hatian itu ada dua pilihannya. Dia masih bertahan dalam kesakitan atau dia melepaskan kesakitan. Nah, di sisi lain, perasaan, karena perempuan cenderung menggunakan perasaannya, dan saya di sini tidak mengatakan perasaan perempuan itu lemah, justru kalau buat saya adalah perasaan adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Mohon maaf dari sini ya, kita lebih sering memaafkan gitu, sebagai seorang perempuan. Membenci, kita kadang mungkin bisa memaafkan sesuatu, tapi kita tidak bisa melupakan itu. Tapi kita cepat memaafkan, santai aja. Kayak misalkan laki perempuan ini kan kasus, contoh kasus kan, berarti ini tahapan-tahapan yang cuma apa, kiat-kiat praktis gitu kan. Kalau ini pertanyaannya mengacu ke sini, kiat-kiat praktis saja. Kalau ini pengalaman dari saya kan, mendampingi korban juga, survivor juga. Di sini saya harus menunjukkan peran perempuan. Dia pasti akan curhat, oh sakit hati, ya. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengetahui bahwa kita punya masa depan. Tidak mungkin kita akan bertinggal di masa lalu. Dan seandainya kita disakiti, dan kita terus siapa yang menyakiti? Oh, pacar kita, suami kita. Oh, kalau saya secara pribadi, kok tahu kita ngurus yang kayak gitu? Emang kalian cuma satu, kayak laki-laki ya sama perempuan. Emang kayak gitu kan, laki-laki juga bisa cari laki yang lain. Nah, itu sebetulnya itu cuma pembelaan aja sebetulnya. Cuma yang paling penting adalah di jiwa, di hati perempuan menggunakan kekuatan perasaannya untuk bangkit melihat masa depan. Sehingga apa? Dia mengetahui kadar dirinya bahwa ternyata perasaan bisa saja cepat melupakan, dan perasaan juga di dalam hati yang sakit bisa mengobati kesakitan. Hanya hati yang luka yang bisa mengobati kelukaan yang dalam. Perempuan itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebetulnya. Cuma nanti kapan waktunya itu nanti. Kapan waktunya ya kita nggak tahu kapan. Yang penting di situ perempuan bisa menargetkan dirinya, menambah kapasitas intelektualnya, pemahamannya, konsep ya. Dia bisa terus berlatih. Nah, sehingga dia juga nanti akan bertemu dengan orang-orang yang punya vibes pemikiran yang lebih mengerti kedudukan perempuan. Kita ya. Kalau perempuan sudah bangkit itu menarik sekali. Kemarin yang mungkin teman-teman tahu yang YouTuber yang di Makassar kan, nah, dia
ditusuk sama pacarnya karena habis diputus. Itu kalau perempuan mau aja seperti itu bisa sebetulnya. Seandainya ini misalkan istri yang ingin menceraikan suami, dia bisa aja balas dendam, tapi bukan buat apa? Buat apa? Karena kehidupan nanti laki-laki pasti akan mengalami satu yang kesulitan yang sangat luar biasa. Jadi perempuan masih bisa survive karena dia pas adanya perempuan itu punya anak, dia masih memikirkan anaknya, kan bertahan untuk anaknya, mikir masa depan aja. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan itu tidak mutlak. Kalian jangankan pacaran dia ada kemungkinan untuk putus. Jadi kalau kalian masih menunggu jodohnya orang ya nggak apa-apa, karena bukan mutlak kan hubungan. Jangankan pacaran, pernikahan aja belum mutlak. Siapa yang bisa menjamin kalian cinta hidup semati until jannah? Siapa yang bisa menjamin itu? Dan kalian tidak akan bercerai? Tidak mungkin. Hubungan pernikahan ada titik kemungkinan ada perceraian. Itu yang saya terapkan di sini, makanya sebelum menikah dua-duanya harus ikut pranikah sebetulnya. Jadi saya ngomong sama suami saya, Mas, kalau seandainya kamu sudah tidak suka sama aku, enggak Mas ya, saya mau bilang, kalau kamu sudah tidak suka sama aku, bilang dari awal. Atau kamu sudah mau ganti istri, bilang supaya kita sih bisa mempersiapkan. Begitupun sebaliknya, kalau aku sudah tidak suka sama kamu, bilang supaya kita bisa langsung mengkondisikan diri kan. Dia nggak suka sama aku lagi kan, kita berusaha kreatif lagi bagaimana cara menyambung, karena dinamika rumah tangga lahir batin itu sudah transparan semuanya, sudah buka-bukaan kan kita, kamu tahu kejelekannya, wataknya, buruknya semuanya. Dan bahkan seandainya kita pernikahan dengan cara yang baik-baik, ya akhiri dengan baik-baik supaya clear, nggak perlu nunggu disiksa dulu baru kamu saya ceraikan, nggak perlu nunggu diselingkuhin dulu, kita tambah sakit kan. Nah mungkin caranya adalah bagaimana menggunakan perasaan sebagai kekuatan dan memikirkan masa depan perempuan. Alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ayunda Andi Budi Lestari dan Ayunda Umi Rasita yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens yang telah antusias. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dengan dibutuhkan secara sosial maupun budaya. Gerakan sosial perempuan dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan melawan masyarakat sebagai agen untuk memperjuangkan hak demokratis, keadilan, dan kebebasan perempuan. Akhirnya saya Suci Kendrani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin teman-teman bisa follow up lagi, apalagi yang kami tidak tahu. Karena kita beberapa sesi bisa follow up lagi. Kajian yang masuk. Hari ini kita masih menangkap. Masih